Halo teman-teman kolektor saham, kembali lagi bersama saya di sini. Sesekali kita bahas ke arah fundamental dikit ya, karena beberapa waktu terakhir kita sibuk bahas CDA coin aja ya. Ya ini sebenarnya emiten yang 50-50 yang juga nggak bisa terlalu dilihat fundamentalnya, namun di beberapa kenaikan terakhir ya CNKO ini beberapa waktu terakhir arah terus ya. Bahkan sejak harganya di bawah 30 rupiah itu digadang-gadang akan ada backdoor listing dan lain-lain. Ini bukan hal baru di CNKO. Sebelumnya juga pernah seperti ini, namun kalau nggak salah itu perusahaan yang ingin masuk malah kerjasama dengan PTBA ya gitulah, saya kurang pasti juga. Karena sekilas terlihat menarik karena terus-terusan arah. Jadi apakah benar CNKO seseksi itu? Kita akan lihat realita di aset dengan kenyataan yang terjadi. Oke, kalau melihat sekilas ya, CNKO ini kalau dilihat dari luar aja kita bisa tergoda karena menyimpulkan bahwa perusahaan ini seperti perusahaan yang terintegrasi dengan oke ya secara struktur usaha. Mereka punya tambang batu bara dengan anak usaha yang banyak seperti KGB dan SRI, pelayaran juga ya ada lewat TLS dan AJP. Lalu ada PLTU yang mendistribusikan listrik, juga ada pusat aktivitas dagang khususnya batu bara lewat EBI. Tapi ketika kita bedah lebih dalam, laporan keuangan konsolidasi 30 Juni terakhir ya, kuartal 2 semuanya mulai nampak. Yang awalnya terlihat seperti perusahaan integrasi yang mantap, hulu ke hilir, ternyata ini lebih mirip entitas dagang batu bara yang efisien ya di permukaan, tapi sebenarnya rapuh di dalam. Sebentar. Oke, lanjut ya. Jangan-jangan ini jebakan gitu. Mari kita akan bahas. Dari segi kendali, perusahaan ini terakhir dikendalikan oleh Henderson Bay Singapura dengan porsi 66,8% kepemilikan. Ownernya sebenarnya bernama siapa itu ya? Chow Wai Cheng apa siapa gitu ya. Dia sebenarnya orang Indonesia yang mengendalikan dari Singapura. Jadi saham yang beredar cukup banyak, 20 miliar lembar. Kantornya berada di Sinarmas Tower. Nah, ini yang membuat CNKO gampang di apa ya namanya ya, dijual ke publik lah, lebih menjual sahamnya gitu lah ya. Meskipun laporan interim tidak menjelaskan secara detail sejarah IPO-nya, tapi dari struktur usaha saham kita bisa melihat perusahaan sangat terpusat jalur akses ke pendanaan luar negeri, sekaligus membuka potensi kontrol yang kuat oleh UBO. PSP-nya berkantor di Sinarmas. Apakah memang ada hubungan dengan Sinarmas? Jadi kalau bicara soal bisnis, kita harus pisahkan antara struktur di atas kertas dengan kenyataan di lapangan. Karena itu bisa saja jebakan. CNKO punya 5 anak usaha yang seharusnya mewakili mata rantai dari tambang ke listrik bahkan ke pengangkutannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, KGB dan SRI memegang aset dan izin tambang, tapi hingga semester 1 2025 kontribusi mereka terhadap revenue masih nol. Nanti kita akan lihat di bawah ya. Dan asetnya justru mulai mengalami penurunan alias impairment. TLS dan AJP bergerak di pelayaran, tapi segmen pelayaran di laporan laba rugi kita lihat laba rugi ya, itu sebenarnya pendapatannya nggak ada ya, nol. Jadi tidak ada kapal yang disewakan atau digunakan benar-benar secara komersil.
Dan PLTU hanya menyumbang 8 miliar dari total pendapatan, alias tidak sampai ke 2% atau di bawah 1% lah ya. Jadi yang menjadi mesin uang sejati sebenarnya hanyalah EBI yang bergerak di bidang perdagangan batubara. Lalu pendapatan terakhir di kuartal ini ya, kuartal 2, sebenarnya dari 98% itu sebenarnya berasal dari penjualan batubara yang dibeli dari pihak ketiga. Jadi sebenarnya bukan hasil dari penambangan oleh CNKU itu sendiri ya. Dan ini membawa kita ke sisi vendor dan pelanggan. Dari sisi pelanggan, CNKU sebenarnya hampir sepenuhnya bergantung terhadap PLN, grupnya PLN ya. Total penjualan mereka ke PLN dan anak usahanya hampir keseluruhan 100%. Jadi meskipun resikonya kecil dari sisi kemungkinan gagal bayar, tapi sekali lagi PLN ya walaupun BUMN tidak akan gagal bayar, tapi dari sisi tawar harga, kontrak dan ketergantungan sebenarnya ini berbahaya karena suatu renegosiasi kontrak atau keterlambatan pembayaran bisa saja mengguncang cash flow untuk sekelas CNKU ya, perusahaan yang tidak terlalu besar. Sementara dari sisi pemasok, CNKU bergantung terhadap 3 entitas dengan porsi terbesar lebih dari 53%, berasal dari perusahaan PT Borneo Indobara (BIB). Artinya CNKU sangat tergantung pada dua pihak besar, satu PLN untuk pemasukannya dan BIB untuk suplai batubaranya ya. Jadi di antara keduanya, margin hanya bisa ditentukan jika biaya logistik itu bisa dikontrol. Tapi ironisnya ya, ini gimana ya nyebutnya ya, supaya nggak terlalu menyinggung karena kita hanya sekedar membahas ya. Ironinya ya, sebagian besar aktivitas pelayaran dan logistik CNKU malah disubkontrakkan lagi ke vendor eksternal ya, seperti ada PT Baruna, Wahi, BCT dan ya banyak lah ya. Jadi ini menciptakan ketimpangan antara aset yang dimiliki dengan aset yang digunakan. Mereka punya kapal tapi tidak dipakai, apalagi menghasilkan uang, hanya jadi beban depresiasi. Kalau kita lihat neraca, total aset CNKU per 30 Juni ini ya, bisa di zoom nggak ya? Bisa. Itu adalah 1,08 triliun, tapi liabilitasnya kita lihat nih ya, liabilitas mencapai 2,2 triliun, artinya mereka mengalami defisiensi sebesar 1,1 triliun. Kondisi ini sudah sedikit membaik sebenarnya dari akhir 2024 lalu yang mencatat defisit 1,2 triliun. Tapi tetap saja ini sebenarnya masih bahaya ya. Apalagi current ratio mereka cuma 0,38 kali. Artinya aset lancar hanya 38% dari total kewajiban lancar. Simpelnya ya, kas dan piutang mereka tidak cukup untuk nutupin utang jangka pendek sebenarnya. 1,7 ini ya. Jadi meskipun begitu, CNKU tetap mencetak laba bersih 126 miliar semester ini dengan margin kotor sekitar 21%, margin usaha 18% dan margin bersih 12%. ROA-nya cukup besar 11%. Ya untuk sektor batubara itu cukup oke ya, 11% itu di atas 10%. Lalu apakah ini mencerminkan kenyataan yang sehat sebenarnya? Jawaban saya adalah tidak ya. Karena kita tidak menengok laporan arus kas CFO mereka justru turun 123 miliar di semester 1 menjadi hanya 8,84 miliar kalau nggak salah ya di semester 1 2025. Penyebabnya mana ini yang piutangnya?
sebentar. Oke, lanjut ya. Penyebab utamanya adalah kenaikan piutang dan persediaan yang menyerap ke arus kas. Jadi walaupun laba naik, uang tunai dari pelanggan justru lebih lama masuk ke kantong, ke rekening perusahaan. Ini menunjukkan bahwa sebagian laba mereka masih terkunci dalam bentuk piutang. Untungnya itu beban keuangan mereka per semester ini hanya sekitar 30 miliar, sehingga kas dari operasi masih cukup lah ya untuk nutupin bunga, tapi tekanan tetap ada karena mereka harus bayar vendor, persediaan, modal kerja yang berputar dengan current ratio di bawah 1. Dari sisi pihak berelasi, ini screennya agak susah di ini ya. Ya kita ngobrol aja lah ya. Susah nyari ke bawah, dia kurang sensitivitasnya kurang. Dari sisi pihak berelasi, CNKO termasuk tertib sebenarnya karena tidak ada penjualan atau pembelian besar yang dilakukan dengan entitas yang berelasi. Piutang kepada Andri Cahyadi dan Henry Setiadi sudah dicadangkan penuh alias dianggap tidak tertagih. Satu-satunya transaksi material hanyalah utang lain-lain sebesar 35 miliar ke pihak berelasi tanpa bunga. Ini juga tanpa jaminan ya. Jadi ini justru membantu sedikit membantu likuiditas. Jadi bisa dibilang tidak ada manipulasi laba melalui pihak berelasi, ya, khususnya dalam semester ini ya. Dan semua profit yang dihasilkan sebenarnya memang murni dari aktivitas trading batubara ya, jual beli batubara. Soal kelebihannya sebenarnya kalau CNKO ini dia cukup punya efisiensi ya operasional. Margin yang dicetak cukup tinggi, struktur gaji dan beban SDM hanya sekitar 6% dari revenue. Dan mereka masih tetap bisa menghasilkan laba walaupun posisi keuangan sebenarnya negatif. Lalu kelebihan lainnya adalah relasi yang kita sebut tadi ya, PLN karena tidak akan bisa dipastikan tidak akan gagal bayar. Tapi secara sumber pendapatan yang stabil itu memang oke, tapi secara ketergantungan itu sangat negatif ya, karena hanya bergantung dari dua perusahaan tersebut, PLN dan ya untuk penjualannya ke PLN lah, bergantung dengan PLN aja. Di sisi lain kekurangannya juga seperti struktur modal yang selalu negatif, aset tidak produktif yang terlalu banyak seperti kapal-kapal tadi, dan ketergantungan pada vendor yaitu BIB, pelanggannya juga ada tunggal, cuma PLN. Cash flow-nya juga penumpukan piutang, ya namanya juga berurusan dengan BUMN ya. Lalu pertanyaannya, apakah kelebihan ini bisa menutupi kelemahannya? Untuk sementara atau jangka pendek, bisa ya mungkin ya. Karena mereka bisa menjaga profitabilitas dan membayar bunga, dibuktikan dari laporan keuangannya ya. Tapi untuk jangka menengah, apalagi jangka panjang, jika tambang dan armada mulai tidak menghasilkan atau jika piutang masih macet juga, maka semua kelebihan itu langsung akan tergerus dalam semalam. Sebagai investor, sebenarnya kita berharap lah ya, CNKO ini bisa mengaktifkan tambang dan kapal yang mereka miliki. Jadi jika tambang bisa beroperasi dan armada bisa disewakan, maka CNKO tidak hanya bergantung terhadap pihak PLN, tapi juga bisa menurunkan COGS dan memperkuat marginnya, otomatis laba akan lebih tebal. Kalau itu berhasil, maka defisiensi modal bisa pulih, valuasi saham pasti akan pesat naiknya. Tapi kalau harapan itu tidak terwujud, maka CNKO akan terus menjadi trader batubara ya, seperti perusahaan yang hanya membeli ke BIB lalu menjual ke PLN dan dengan cara utang ya. Maksudnya pembayaran PLN yang utang ya terhadap CNKO-nya. Ya karena hal tersebut
seperti perusahaan apa ya namanya ya, bekerja sih sebenarnya ya. Trading itu juga ada usahanya, tapi kalau memang benar-benar serius dan memaksimalkan semua yang ada dengan kemungkinan fluktuatif harga batu bara yang dibeli dari BIB, tentu mereka bisa terbantu kalau aktif semua ya, terbantu dengan ongkos logistik yang lebih bisa dikontrol karena mereka sebenarnya bisa menjalankan integrasi yang baik di perusahaan. Hulu ke hilirnya sebenarnya mereka punya sumber daya. Lanjut soal valuasi ya. Ya, kita ngobrol aja lah ya. Di sini saya agak susah ini nurun-nurunnya. Saat ini IPS semester ini sekitar Rp14, valuasi wajar dengan berkonservatif 8-10 kali ada di kisaran Rp110-140. Itu jika dikali 10 ya. Jadi kalau harga saham saat ini jauh, kalau nggak salah sekarang di 40-an, maka secara gambaran luar CNKO bisa jadi hidden gem. Tapi kalau syaratnya terpenuhi seperti yang kita bahas tadi, memaksimalkan sumber daya yang ada dan benar-benar bekerja sebagai suatu perusahaan, dan kas harus bisa tumbuh, aset non produktif harus diaktifkan, atau kalau nggak bisa diaktifkan ya dilepas saja karena itu bisa menjadi beban. Lalu piutang juga harus bisa tertagih terhadap PLN. Jika tidak, maka yang terjadi adalah value trap, di mana investor melihat laba di atas kertas saja, tapi cash flow tidak pernah mengalir. Ibaratnya bondnya datang terus dicatat, banyak kelihatan uangnya, tapi sebenarnya tanpa sepeser pun nerima pembayaran. Jadi semua kembali ke realisasi strategi manajemen ya dalam waktu dekat dan menengah. Kalau mereka berani menstrukturisasi atau memaksimalkan aset yang ada, CNKO ini sebenarnya sangat bisa untuk berubah dari sekedar trader menjadi perusahaan energi yang benar-benar sebuah perusahaan yang sesungguhnya. Tapi kalau tidak ya semua akan seperti wacana dan laporan-laporan seperti kuartal ini saja ya. Jadi kalau teman-teman agak kepincut dengan CNKO ya sebenarnya wajar, karena selain isu-isu akuisisi, isu-isu di luar kinerja lah pokoknya ya, dan juga saham yang terus-terusan arah, tetaplah hati-hati dan manajemen, karena ini lebih ke arah spekulatif sih, karena juga CNKO tidak pernah membagi dividen untuk uang tunggu. Jadi teman-teman harus lebih bijak lagi, jangan terpancing emosi sesaat untuk masuk ke dalamnya. Takutnya udah masuk nanti susah keluarnya. Oke, sepertinya cukup. Saya berterima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini membantu, dan sampai bertemu di video selanjutnya.